Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa lagi dengan saya di Cerdas Hukum Channel untuk menambah wawasan dan pengetahuan seputaran hukum. Di video kali ini sesuai janji saya akan membahas seputaran hak kebendaan yang ada di hukum perdata. Di mana hak kebendaan yang saya maksud di sini mengenai hak kebendaan yang kita punya terhadap benda milik orang lain. Jangan lupa kalau sudah nonton videonya supaya diklik like ya. Yang belum klik subscribe supaya diklik tombol subscribe-nya. Itu gratis kok, nggak harus bayar, gratis. Jangan lupa klik juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi dari saya, dan saya juga semakin bersemangat dan menyampaikan materi-materi hukum lainnya. Oh iya, sebelum kita bahas materi kali ini, alangkah baiknya coba kita simak satu berita yang ada di siaran televisi yang nanti berkaitan dengan pembahasan yang akan saya sampaikan. Dua rumah di Jalan Kafling Brebes, Pondok Kacang, Tangerang Selatan tak memiliki akses keluar masuk. Rumah ini ditutupi tembok dan kawat berduri sepanjang 300 meter sejak tahun 2019. Bila ingin keluar beraktivitas, pemilik rumah harus menggunakan bangku plastik agar dapat menyeberangi bangunan tembok. Hal ini dilakukan tindakan sepihak mantan ahli waris yang emosi karena rumah tak mau dijual kepadanya. Mantan ahli waris diketahui ingin membeli kembali bekas rumahnya dengan harga di bawah standar. Rumah milik mantan ahli waris ini sebelumnya disita bank dan dibeli oleh Hadianti melalui proses lelang. Nggak bisa sama sekali. Setelah 2 minggu yang ini langsung dimatiin, jadi nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Ibu minta mohon tolong dibukakan jalan seperti biasa, nggak banyak cuma itu. Oke kawan, itu tadi cuplikan video masalah akses jalan yang ditutup sama pemilik lahan. Kasian kan orang yang ditutup jalannya, kayak video tadi yang ada di berita tadi. Oh iya, sekarang pertanyaannya apa bisa pemilik lahan itu dengan seenaknya, dengan semaunya sendiri nutup akses jalan, mentang-mentang katanya tanah itu milik dia. Nah, yuk kita bahas masalah akses jalan yang ditutup menurut hukum yang berlaku. Tapi kayaknya sebelum kita ngebahas, seperti biasa kita ngopi dulu. Kopi mantap. Oke, kita lanjut kawan. Jadi undang-undang itu memungkinkan seorang itu punya hak kebendaan atas benda milik orang lain. Nah, hak kebendaan ini sama undang-undang dikasih ke orang itu untuk berbagai kepentingan. Salah satunya hak terhadap benda milik orang lain itu hak melintasi pekarangan, atau istilah hukumnya disebut dengan istilah hak servitut. Jadi hak servitut itu atau hak melintas pekarangan artinya kewajiban yang diletakkan atas suatu pekarangan untuk keperluan pemilik pekarangan yang berbatasan. Nah, hak ini jelas menunjukkan bahwa hak milik itu punya fungsi sosial. Pemilik pekarangan yang berbatasan dengan pekarangan yang lain, jadi di mana pekarangan yang berbatasan itu nggak punya akses jalan, sama sekali nggak ada akses jalan untuk keluar masuknya dia. Jadi pemilik pekarangan yang berbatasan yang menutup akses jalan keluar masuk tadi wajib mengizinkan
pemilik pekarangan yang nggak punya akses itu untuk melintasi pekarangannya. Jadi di sini hukumnya wajib. Kalau wajib berarti kalau di dalam hukum Islam kalau nggak dilaksanakan itu dosa. Jadi hak melintasi pekarangan atau disebut dengan servitude ini masuk dalam kategori hak kebendaan. Jadi meskipun pekarangan yang berbatasan itu dijual atau dialihkan ke pihak lain, nah hak kebendaannya nggak akan gugur, atau hilang. Kecuali hak kebendaan itu akan gugur atau hilang ketika lahan-lahan tersebut menjadi milik satu orang. Hak servitude atau melintas pekarangan ini jadi bukan cuma akses jalan aja ya, masih ada lagi yang lainnya, kayak hak untuk melintas atau melewati solokan, ada juga hak untuk memasang pipa, atau hak untuk mengambil dan mengalihkan air bersih, sama hak untuk melihat pemandangan yang diatur sesuai dengan pasal 677 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di hukum pertanahan di Indonesia juga ada dijelaskan suatu hak yang biasa disebut dengan pengabdian pekarangan. Ya, sama juga hak servitude juga terkait dengan permasalahan hak melintasi pekarangan. Nah, masalah hak melintasi pekarangan atau servitude ini atau pengabdian pekarangan itu juga diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu mulai pasal 674 sampai pasal 710 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di pasal 674 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengabdian pekarangan itu artinya suatu beban yang diletakkan atas sebidang pekarangan seseorang untuk digunakan dan demi manfaat pekarangan milik orang lain, baik mengenai bebannya maupun mengenai manfaatnya. Nah, pengabdian itu boleh dihubungkan dengan pribadi seseorang. Jadi setiap pengabdian pekarangan itu terdiri dari kewajiban untuk membiarkan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai pasal 675 BW. Terus dalam pasal 686 BW disebutkan berbagai macam hak servitude, termasuk diantaranya hak untuk melintasi pekarangan baik dengan jalan kaki maupun melintasi pekarangan dengan kendaraan. Terus kalau ada pemilik lahan yang nutup akses jalan keluar masuk, punya orang yang berbatasan sama pekarangan yang nutup akses tadi, masuk kategori perbuatan melawan hukum apa enggak? Pertanyaannya kan gitu. Tapi sebelum kita bahas kelanjutannya, kita ngopi lagi. Kopi mantap. Oke kawan, kita lanjut lagi. Jadi masalah ini banyak kejadiannya. Salah satu contoh cuplikan video berita tadi, masalah akses jalan yang ditutup di awal video ini sudah saya tayangkan. Nah, langkah apa sih yang harus ditempuh oleh orang yang akses jalannya ditutup? Jadi kalau mengacu aturan perundang-undangan yang berlaku yang sudah saya jelaskan tadi di atas atau sebelumnya, jadi langkah-langkah yang bisa kita tempuh ketika akses jalan kita ditutup sama pemilik lahan, yang pertama itu melalui jalur mediasi, tapi harus ada pihak ketiga yang menengahi. Contohnya misalnya para setempat, RT, RW, kelurahan setempat, mungkin juga bisa Babin Kamtipmas kalau dari kepolisiannya atau Babinsa. Mereka itulah yang bisa kita jadikan pihak ketiga, atau bisa juga dengan menggunakan jasa layanan advokat. Nah, lewat aparatur daerah atau pihak ketiga yang saya sebutkan tadi, Anda bisa melakukan negosiasi untuk dibuka akses jalan Anda.
Nah, kalau jalur mediasi akhirnya buntu, mentok, nggak ada solusi, nah Anda bisa tuh mengajukan penyelesaian lewat jalur hukum yang berlaku dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan setempat. Nah, lewat jalur hukum ini sudah banyak contoh kejadiannya. Masalah akses jalan yang ditutup ini. Salah satu contoh masalah ini pernah juga diputuskan sama Mahkamah Agung, dan itu putusannya berkekuatan hukum tetap. Salah satu contohnya itu putusan Mahkamah Agung nomor 182 PK/PDT/2017 tanggal 19 Juli 2017. Nah, itu kasus yang terjadi antara PT Bumi Serpong Damai melawan Minah dan kawan-kawan. Jadi kasusnya begini, kalau saya lihat dari putusan tersebut. Nah, kalau dari para penggugat nih, jadi sekarang menjadi saluran air. Dia sekarang menjadi saluran air di pekarangan yang dikuasai tergugat oleh pengelola, yaitu tergugat 2. Bahwa menurut hukum hak servitut tidak akan berakhir dengan cara apapun. Hak servitut itu melekat pada lahan atau tanah itu, nggak peduli siapapun subjek hukum yang memiliki lahan itu. Dan hak servitut itu nggak akan berakhir dengan meninggalnya pemberi hak servitut, atau nggak berakhir dengan beralihnya kepemilikan benda tadi. Tetap di terhadap benda itu ada hak kebendaan yang dikatakan dengan hak servitut. Jadi nempel terus dia, dan dia mengikat tuh. Hak servitut itu mengikat di setiap tanah hak milik, mau terlepas siapapun yang punya. Tapi sebelum kita lanjutkan, biasa, saya ini tukang ngopi, nah, bro, jadi ambil ngopi ya. Mantap kok. Oke, kita lanjut. Bahwa tindakan tergugat 2 yang terkait dan terikat perjanjian dengan tergugat dan tergugat 3 telah membuat pagar durakon di atas jalan hak servitut para penggugat yang merupakan jalan satu-satunya untuk keluar masuk pekarangan atau ke rumah mereka. Nah, para penggugat menggugat jalan yang selebar 2,53 meter. Jadi dia gugat di jalannya karena ditutup pakai durakon tadi. Nah, ini jelas-jelas sudah melanggar hak servitut para penggugat. Jadi hak servitut itu adalah hak pengabdian atas tanah, atau biasa disebut dengan Efdin Subart. Nah, hukum udah mengatur hak servitut nggak akan berakhir dengan pensertifikatan dan peralihan hak, karena hak servitut tetap melekat nih. Terus dia melekat dan membebani tanah tetangga. Jadi bahwa dengan tidak dilaporkannya aset desa atau tanah hak desa berupa jalan kepada camat, bupati, dan wali kota, itu nggak mengakibatkan hilangnya aset tanah hak desa. Dan nggak juga mengakibatkan hilangnya hak servitut para penggugat lain. Nah, jadi hak servitut itu terus melekat tuh di lahan atau tanahnya tetangga. Lagian juga nggak jelas tuh si turut tergugatnya, dia ngelakuin apa sama jalan itu, kok ngilangin hak servitut pekarangannya para penggugat. Jadi masalah akses jalan yang ditutup ini udah banyak bro, putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap. Jadi sebagai seorang pemilik atau orang yang punya hak berupa hak milik, yang punya benda berupa hak milik, itu nggak bisa saya nanya aja dia berbuat apa aja sama terhadap bendanya itu, terhadap benda yang dia punya. Masalahnya di setiap benda itu juga ada fungsi sosialnya. Jadi intinya kalau pekarangan atau lahan
Kalau ada pemilik lahan yang nutup akses orang yang lahannya berbatasan sama dia, sama yang nutup tadi, maka perbuatan nutup akses jalan itu ya masuk kategori perbuatan melawan hukum. Makanya faktanya bisa diproses tuh sesuai dengan jalur hukum yang berlaku. Oke kawan, kita lanjut ngopi lagi. Sambil ngopi. Kopi mantap. Oke kawan, jadi cuma itu aja sekilas wawasan hukum tentang hak lintas pekarangan atau hak servitut yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna ya, walaupun cuma sedikit aja. Dan saya kira untuk pembahasan kali ini cukup dulu. Sekali lagi kalau ada pertanyaan seputar masalah hukum, ketik aja di kolom komentar video ini. Insya Allah nanti akan saya jawab di video saya berikutnya. Kembali lagi saya ingatkan, jangan lupa klik like dan subscribe sudah nonton video ini, dan tombol loncengnya gratis, nggak bayar. Terima kasih kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kopi mantap.